Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Fabror dengan NPM 11. Kali ini saya akan membahas mengenai modul data mining dengan bab data preparation. Oke, langsung lanjut ke step pertama langsung saja. Untuk step pertama, panggil library yang akan digunakan. Library yang digunakan yaitu Pandas. Setelah itu sama seperti step kemarin, memasukkan file train.csv yang digunakan. Untuk selanjutnya kita melihat datanya masih sama seperti kemarin. Lalu pada proses nomor 4, pada data tersebut tidak ada atribut yang menjelaskan mengenai apakah penumpang merupakan staf atau officer, atau penumpang yang memiliki gelar bangsawan atau tidak. Kita mengecek pada atribut nama penumpang ada titel apa saja. Di data tersebut, sebelum nama biasanya terdapat titel ya, seperti Mr. atau Mr, Mrs, or MRS. Barangkali juga ada dokter dengan DR di depannya, dan lain sebagainya. Nah, setelah diketahui daftar titelnya apa saja, maka dapat diekstrak data titel penumpang dengan code seperti berikut ini. Ini merupakan kolom titel atau atribut baru yang terletak di posisi ke-12 setelah kolom terakhir. Jadi ini yang digunakan sebagai pemecah nama dalam tanda koma dan tanda petik. Transformasi titel penumpang ke dalam kelompok titel yang sudah ditentukan. Jadi ini titel yang sudah ditentukan, ada cap sebagai officer, call sebagai officer, dan lain sebagainya. Ada Mr, ada Mrs. Nah, setelah itu data title map ini tersebut dimasukkan ke dalam sebuah atribut title. Jadi setelah kita melihat isi dari data yang telah diupdate, nah bisa diketahui bahwa titel dari Mr. Owen Harris itu adalah Mr, Mrs. John Bradley adalah Mrs, Miss Laina, Miss, dan lain sebagainya. Dan datanya sudah berubah. Cek jumlah dari masing-masing kelompok titel. Oke, dengan code seperti ini, dengan menggunakan value count, kita bisa melihat Mr. titel terbanyak dengan 517 orang, Miss dengan 184, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita pada data tersebut tidak ada atribut yang menjelaskan bahwa penumpang merupakan dewasa atau anak-anak. Jadi berdasarkan usia saja, usia atau age. Setelahnya, cek apakah pada atribut umur ada yang kosong atau 0. Kita cek dan ternyata ada sebanyak 177. Nah, mungkin karena tidak dapat teridentifikasi ya, mungkin karena pada atribut umur banyak yang kosong, maka untuk kelompok umur ini sebaiknya kita ambil dari titel. Nah, di titel ini kita bisa melihat
sebuah besar kecilnya umur seseorang. Jadi kita menggunakan dengan aturan kondisi yang ada. Aturan kondisi ini seperti ketika if row x kurang dari 2, return invent, lalu ada row x lebih dari sama dengan 2 dan row x kurang dari 12, maka yield. Else if row x lebih dari sama dengan 12 dan row x kurang dari 18, return yield, dan lain sebagainya. Setelah itu, panggil fungsi yang tadi, passenger type. Fungsi tersebut ini dimasukkan dalam atribut dengan nama passenger type. Ini dari atribut passenger type yang ada. Setelah itu kita melihat isi data train.csv. Ternyata ada bahwa Mr. Owen Harris ini adult. Adult ini berarti usianya lebih dari sama dengan 18 dan kurang dari 65 tahun. Dan lain sebagainya. Setelah itu, cek jumlah dari masing-masing kelompok umur. Berapa orang senior, dewasa, dan anak-anak. Untuk passenger type sendiri, dengan usia adult mencapai 726, yield 94, dan lain sebagainya. Setelah itu kita masuk ke encoding, yang merupakan teknik untuk mengubah data alphanumerik menjadi numerik. Contoh, apel, mangga, lemon, 1, 2, 3. Satu merupakan apel, 2 merupakan mangga, dan 3 merupakan lemon. Jadi ada sebuah cara manual. Proses 13 cara manual adalah dengan melakukan mapping seperti yang dilakukan pada cara pengelompokan detail sebelumnya. Jadi dengan laki-laki 1 dan perempuan 0. Jadi jika tertulis di sex, maka itu adalah laki-laki atau male, sedangkan jika tertulis 0 maka female. Maka dimasukkan code-nya seperti ini. Lalu melihat datanya, isi data, maka sudah terlihat bahwa adapun Mr. Owen Harris laki-laki, Mr. John Bradley 0 karena dia perempuan, Miss Laina 0 karena perempuan. Nah, setelah kita mencoba melakukan encode kepada sex, nah sekarang melakukan ini dengan pada atribut passenger type dengan aturan sebagai berikut. Aturannya telah ditetapkan, code-nya seperti ini. Fungsi passenger type underscore map ini dimasukkan ke dalam sebuah atribut dari passenger type. Lalu kita lihat hasilnya seperti pada atribut passenger type terdapat angka. Angka ini mewakilkan sebuah
fungsi tadi. 4 itu apa? 4 itu adalah adult. Rata-rata memang passenger type ini banyak yang adult. Lalu kita masuk ke ordinal dan kategorikal. Ordinal ini memperhatikan adanya order atau urutan seperti tinggi, sedang, pendek. Sedangkan kategorikal ini tidak adanya urutan. Salah satu contohnya ini adalah jenis kelamin. Maka tidak heran tadi bahwa seperti passenger type ini memiliki urutan, jadi ordinal. Ini kita langsung masuk ke proses nomor 20. Coba teknik encoder untuk nominal dan ordinal pada data Titanic dengan masing-masing atribut. Pilih salah satu teknik saja. Pilih salah satu teknik. Yang pertama kali saya lakukan adalah dengan membuka dari sumber yang tersedia dan masuk ke GitHub. Untuk langkah pertamanya adalah saya mengimport library yang lain karena Pandas tadi sudah diimport di awal. Ketika selesai, kita memasukkan sebuah data. Ini saya tuliskan data baru. Lalu untuk membuat one hot encoding ini, pd.get.dummies data baru sex ini merupakan sebuah atribut sex dengan output sebagai berikut. Indeks ke 0, male 1. Male 1 ada yang angka 0 ada 1. Kalau menurut saya 1 ini mengapa keluar output 1 atau 0? 1 ini kalau tidak salah bernilai true, sedangkan 0 bernilai false. Seperti itu. Lanjut ke kedua. Penggabungkan data ini tadi dengan data aslinya, dengan data yang kita gunakan, train.csv. Kita tuliskan sebuah data baru concat untuk menggabungkan antara data baru yang awal dengan nominal. Dan alhamdulillah berhasil. Seperti ini hasilnya. Male 1 0. Untuk seksnya sendiri ada male ada female. Male itu jika male maka di atribut male bernilai 1 dan female bernilai 0. Nah, otomatis kan atribut seksnya tidak digunakan karena sudah adanya atribut female dan male, maka dapat dihapuskan dengan drop columns dengan code seperti berikut. Database baru drop column sex in place true. Dan atribut seksnya telah di drop. Nah, saya ingin menambahkan sebuah passenger type nih.
Bagaimana bisa? Kan dari awal kan sudah ada passenger tag. Jadi tinggal passenger tag. Jadi tinggal dimasukkan aja. Nah, setelah dimasukkan, maka kita bisa lihat untuk isi dari data train.csv-nya menambahkan sebuah atribut bernama passenger type. Nah, bagaimana kita bisa memberikan hal yang sama seperti nilai seperti female dan male tadi sudah ada di atas, tinggal kita replace saja untuk fungsinya passenger type.map. Passenger type.map ini tadi kita replace datanya. Kita replace datanya ke sini. Oke, setelah itu kita melihat datanya, maka datanya sama seperti female dan male. Hanya ada angka di sana, tapi memiliki sebuah fungsi yang sudah ditetapkan itu tadi. Nah, oke, lanjut. Pemilihan fitur atau atribut dengan berikut ini contoh hitung korelasi menggunakan pandas. Dengan default adalah person correlation. Jadi yang pertama kita import Seaborn library ya, lalu buat fungsi untuk menghitung korelasi. Fungsinya seperti ini, Titanic underscore chor data correlation data chor. Lalu ketika ingin menampilkan korelasi seperti ini, Titanic underscore chor data. Nah, dengan muncullah dalam bentuk heat map. Nah, coba hitung korelasi setelah atribut telah di-encoding. Apa maksud hasil korelasi tersebut? Jadi korelasinya ini merupakan sumbu X, ini merupakan sumbu Y. Nah, passenger ID memiliki hubungan yang sangat kecil dengan survivor. Jadi kalau tidak salah itu minus 1 sampai 1. Jadi kalau minus apalagi kecil gini memiliki hubungan yang sangat kecil, tidak terlalu ada hubungan seperti itu dan lain sebagainya. Untuk passenger ID yang sifatnya adalah unique per instance, maka atribut tersebut dihapus atau tidak. Menurut saya dalam studi kasus seperti ini tidak apa-apa dihapus, karena passenger ID ini dengan survive itu hubungannya sangat kecil sekali atau sangat tipis sekali, sehingga kalau menurut saya tidak apa-apa jika kalau itu dihapus. Berikut ini oke. Untuk yang terakhir, silakan hapus atribut yang tidak Anda gunakan dari data Anda. Jelaskan mengapa Anda menghapus atribut tersebut.
menurut saya data yang perlu dihapus adalah passenger ID karena alasan itu tadi, dan age, usia ini tidak terlalu berpengaruh dengan survive, tetapi juga bisa digantikan dengan passenger type. Nah, passenger type ini tadi kan sebagai bentuk pengklasifikasian usia, jadi lebih jelas gitu ketimbang usia atau age ini tadi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.